Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Yusuf Nugroho Doyekti. Saya adalah dosen koordinator mata kuliah Menggambar Teknik dan Praktikum tahun ajaran 2025-2026. Bersama saya terdapat dosen-dosen tim teaching, baik itu yang ada di TELU Bandung, TELU Purwokerto maupun TELU Surabaya. Materi yang disampaikan di menggambar teknik dan praktikum ini sama ya, jadi standar untuk seluruh kampus Telkom University. Pada pertemuan awal ini saya akan sampaikan ya rules kuliah supaya kegiatan belajar mengajar kondusif ya dalam satu semester. Yang pertama adalah keterlambatan. Nah, keterlambatan ini silakan disepakati dengan dosen di kelas masing-masing ya. Kalau di kelas saya maksimal keterlambatan itu 15 menit. Berikutnya, setelah adik-adik duduk di kelas, adik-adik diminta untuk membaca materi kuliah selama 15 menit untuk membiasakan membaca. Jadi budaya membaca ya. Kemudian di kelas adik-adik tidak boleh makan karena akan mengganggu ya kalau ada yang berkecap-kecap gitu ya atau bersuara makan itu cukup mengganggu. Dan nanti juga bisa mengotori kelas. Berikutnya tidak boleh ribut di kelas, jangan ngobrol ya. Jadi biasakan untuk membaca, mendengar. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan gitu ya. Jadi bertanya kepada dosen atau mendiskusikan materi itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian tidak boleh main HP di kelas ya. Berikutnya kalau ingin meninggalkan kelas misalnya izin mau ke toilet kah atau mau ada perlu silahkan meminta izin kepada dosen pengampu mata kuliah di kelas masing-masing. Berikutnya tolong perhatikan ya adab ya, sopan santun, bagaimana kita berinteraksi ya dengan dosen, dengan sesama kawan, itu bahasanya tolong dijaga gitu. Ya, kemudian perhatikan tata tertib yang berlaku seperti seragam sekolah ya, seragam di Telio gitu ya. Nah, kemudian biasanya di mata kuliah ini nanti dibentuk WA group antara mahasiswa dan dosen. Nah, silakan nanti komunikasi di WA group itu ya dengan tata cara yang baik. Ya, selain itu adik-adik tolong buka ya, diingat kembali aturan dan sanksi yang ada di buku pedoman Telkom University. Nah, di situ nanti banyak ya. Tidak akan saya sampaikan satu persatu karena poin-poinnya itu banyak ya. Dari jenis pelanggaran, sanksi-sanksinya, dan lain sebagainya. Tolong diingat ya, nilai budaya di Telkom University adalah HEI, yaitu Harmony, Excellence and Integrity. Harmoni artinya bagaimana cara kita berinteraksi dengan baik dengan orang lain, bekerja sama, saling tolong menolong, membantu, berempati. Kemudian excellent, melakukan sesuatu sebaik-baiknya ya. Jadi kalau tugas kita itu belajar, ya kita belajar dengan baik sebaik-baiknya untuk menguasai materi ini. Kemudian integrity tolong diperhatikan karena dalam perjalanan mata kuliah ini nanti banyak asesmennya ya. Kurang lebih nanti ada sekitar 9 asesmen yang harus ditempuh dan itu harus dikerjakan dengan jujur, berintegritas gitu ya. Jadi jangan apa istilahnya cheating gitu ya, curang, berbuat curang, ya itu nggak boleh gitu ya. Nah berikutnya ya, tolong diperhatikan juga mengenai pemanfaatan AI. Nah, karena mata kuliah menggambar teknik dan praktikum ini termasuk mata kuliah dasar. Nah, kalau menggunakan AI itu ya sama aja adik-adik nggak belajar gitu ya.
Jadi sesuai dengan kebijakan Fakultas Rekayasa Industri, penggunaan AI di mata kuliah ini itu levelnya adalah level 1. Artinya no AI ya. Jadi adik-adik nggak boleh pakai AI untuk menggambar teknik gitu. Ya, itu nggak boleh. Berikutnya di mata kuliah ini ada yang namanya COC, Completion of Certification. Jadi adik-adik diminta untuk belajar mandiri ya. Di platformnya sertifikasi eksternal. Nah, ini yang disarankan adalah technical drawing dari alison.com. Nah, ini bisa diakses. Kursusnya itu gratis ya. Jadi adik-adik diminta untuk mengikuti kursus ini secara mandiri ya, di luar jam kuliah. Nah, nanti kalau udah komplit gitu ya, progresnya itu 100% atau berapa persen, itu dilaporkan di LMS. Ya, progresnya di screenshot, nah, menampilkan progres dan nama kita di screenshot, kemudian di-upload di LMS. Nah, itu sebagai pemenuhan nilai COC. Ya. Meskipun kursus dari alison.com ini gratis, tapi kalau adik-adik mau cetak sertifikatnya itu, nah itu berbayar, bayarnya eksternal ya. Nah, itu opsional ya, sertifikatnya opsional. Berikutnya, nah ini adalah asesmen yang ada di mata kuliah menggambar teknik dan praktikum. Jadi total ada 9 asesmen. Yang pertama, asesmen dengan tipe kognitif ya. Jadi ini mengukur pemahaman adik-adik kognitif ya, pengetahuan. Nah, itu ada asesmen 1 untuk mengukur pemahaman adik-adik terhadap capaian pembelajaran pertama atau CLO1. Ya, CLO1 ini adik-adik memahami teori dan konsep gambar teknik. Berikutnya ada tipe asesmen kognitif juga di asesmen 2, bobotnya 5%. Kognitif asesmen 3, bobot 5%. Kognitif asesmen 4, bobot 5%. Nah, asesmen 1 sampai 4 ini bentuknya adalah soal multiple choice yang bisa diakses di LMS. Nah, jadi adik-adik mengerjakan asesmen ini di LMS ya, bisa on-site maupun online, nah, tergantung dengan jadwal. Berikutnya ada asesmen 5 dan asesmen 6. Nah, ini mengukur CLO2. CLO2 artinya adalah kemampuan menggambar secara manual. Nah, asesmen 5 dan 6 ini bentuknya adalah drawing, jadi menggambar di kertas secara manual. Nah, yang nomor 7 ada tipe asesmen aktivitas partisipatif, yaitu COC, Completion of Certification, dengan bobot 10%. Nah, ini adik-adik diminta untuk memahami ya materi-materi menggambar teknik eksternal ya, sertifikasi. Ya, ya. Kalau di Alison itu adalah technical drawing ya. Berikutnya yang nomor 8 adalah tugas besar. Ya, tugas besar ini bobotnya besar, yaitu 20% gitu ya. Nah, perlu diingat tugas besar dikumpulkan di pertemuan ke-15 ya. Pertemuan ke-15. Kemudian di situ sebelum dikumpulkan itu harus ada progress report ya. Nanti di minggu-minggu tertentu yang sudah diplot, adik-adik harus menyampaikan progresnya. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada yang mengerjakan dadakan. Nah, itu nggak baik pasti hasilnya. Ya, jadi harus dicicil dari awal, kemudian dilaporkan seperti itu. Berikutnya adalah grading ya. Jadi untuk nilai A itu didapat dengan skor di atas 85 ya.
85,01 itu udah A. 75 sampai 85 grade-nya B. Demikian seterusnya ya. Kemudian buku referensi yang dipakai adalah buku dari Takeshi Sato dan Hartanto. Menggambar mesin menurut standar ISO ya. Nah, ini yang buku utamanya ini ya, yang dari Sato. Buku kedua dan ketiga itu ya buku apa istilahnya? Penunjang saja. Baik, berikutnya adalah materi dengan pengantar ya, pengantar gambar teknik. Jadi ini termasuk CLO 1, yaitu capaian pembelajarannya adalah adik-adik peserta mata kuliah ini mampu memahami teori dari gambar teknik, fungsi gambar teknik, standarisasi, ya apa aja yang perlu diperhatikan dalam menggambar teknik. Nah, itu disampaikan di awal. Berikutnya, jadi gambar teknik ini sebenarnya adalah bahasa komunikasi visual untuk para engineer atau para insinyur. Jadi bagaimana cara seorang insinyur itu mengkomunikasikan ide dan gagasannya ya dalam bentuk gambar. Kepada siapa? Ya kepada orang lain. Bisa jadi sesama insinyur, bisa kepada fabrikator, bisa kepada klien, bisa kepada pembeli, dan seterusnya. Jadi menyampaikan informasi dalam bentuk gambar yang singkat dan jelas ya. Singkat dan jelas ya. Kenapa singkat? Jadi kalau kita itu menerangkan sebuah benda gitu ya. Misalnya saya ingin menerangkan gedung TULT yang ada di Bandung. Gedung TULT adalah gedung bertingkat 20 dengan bentuk utama silinder, ya catnya warna biru, kemudian terbentuk dari kaca, ya permukaan luarnya dari kaca, terdiri dari 10 tiang dan seterusnya. Itu kalau saya jelaskan panjang lebar itu orang lain belum tentu ngerti gitu. Meskipun mulut saya sudah berbuih-buih gitu ya. Karena apa? Informasi yang ingin disampaikan itu sangat banyak. Dijelaskan dengan lesan itu lama berbuih-buih, capek, orang belum tentu ngerti. Nah, fungsi gambar itu adalah bahasa yang singkat gitu. Ya, ada adagium yang menyatakan bahwasanya satu gambar itu merepresentasikan 1000 arti gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Gambar ornithopter yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Ya, ini pada tahun 1400-an. Ya, bayangkan kalau saya harus menjelaskan apa itu ornithopter kepada orang lain dalam bahasa lisan ya. Mungkin saya akan jelaskan. Ornithopter adalah sebuah benda yang memiliki sayap dan ekor. Tapi sayapnya itu bukan terbuat dari bulu-bulu, ekornya juga nggak ada bulunya. Ya terbuat dari besi, kemudian dikasih membran, kemudian di situ ada alat pengendalinya. Nah, kemudian benda itu bisa ditumpangi oleh orang. Ya mungkin saja orang akan bingung, ini Pak Yusuf ngomong apa sih? Tapi ketika saya tunjukkan gambar ornithopter ini, nah itu secara singkat itu orang udah bisa paham. Oh, ini yang dimaksud ini. Ada gambarnya ini. Nah, gitu. Ya, jadi gambar teknik adalah bahasanya engineer untuk menyampaikan informasi yang banyak secara singkat ya, secara singkat.
Nah, tentu saja nggak hanya singkat ya, supaya tidak ada misinterpretasi atau misinformasi. Ya, bahasa gambar teknik ini harus jelas, itu artinya satu orang dan orang yang lain tuh memiliki pemahaman yang serupa gitu. Maka dibutuhkan standarisasi gitu. Dibutuhkan aturan-aturan gitu. Misalnya kalau garis tebal itu artinya garis nyata. Garis tipis artinya adalah garis imajiner. Garis putus-putus ya. Putus-putus artinya garis nyata yang terhalang. Itu ada standarisasinya. Sehingga orang-orang yang kita sampaikan gambar itu tidak salah kaprah gitu ya, nggak salah tangkep gitu. Ya, itu adalah gambar teknik. Ya, jadi bahasa para insinyur yang menyampaikan informasi secara visual. Fungsinya apa? Nah, fungsinya yang pertama tentu saja menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi secara singkat dan jelas. Seperti yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, fungsi yang kedua adalah bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan. Nah, itu. Jadi kalau gambar teknik ini kita bisa simpan gitu ya. Bisa simpan. Ya, di kertas kita gulung, kita masukkan ke tempat penyimpanan. Nah, itu bisa awet ya. Ya, awet. Informasinya bisa lebih awet ketimbang harus diingat-ingat. Kalau bahasa lesan kan harus diingat-ingat, harus diimajinasikan. Nah, itu penyimpanannya ya bergantung memori masing-masing. Nah, kalau ini gambar teknik bisa disimpan gambarnya ya. Bahkan gambar Omnitoter ini masih disimpan gitu, di museum-museum. Gambar-gambar kuno. Nah, sekarang apalagi ada gambar digital kan. Nah, setelah dibuat gambarnya dibuat bisa di scan atau bisa juga digambar pakai CAD, computer aided drawing, bisa disimpan filenya ya, bisa disimpan ya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, kemudian apa? Fungsi yang ketiga adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Nah, jadi kalau punya ide engineer itu ya digambarkan ya. Idenya saya seperti ini gagasannya. Ya, kemudian ya ide itu belum tentu itu terrealisir gitu ya di waktu yang cepat gitu. Ya, misalnya pesawat ini ya, pesawat ya. Omnitoter ini kan apa? Ide dari Leonardo da Vinci supaya bisa orang itu bisa terbang gitu ya. Bisa terbang, dia harus pakai alat ini gitu. Nah, ide ini ya digambarkan ya, disimpan ya bertahun-tahun, itu nggak terrealisir gitu ya. Hingga pada generasi berikutnya ya, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun ya baru gagasan itu kemudian bisa terrealisir gitu. Ya, oleh Orville and Wilbur Wright atau Wright bersaudara. Ya, jadi gagasan idenya Da Vinci direalisasikan 500 tahun kemudian, sekitar 500 tahun kemudian oleh Wright bersaudara gitu. Ini baru bisa nih pesawat yang ditumpangin orang ya. Ya bisa glider terbang ya, jaraknya nggak jauh gitu ya. Nah, setelah pesawat sederhana dari Wright bersaudara dikembangkan secara cepat gitu ya di tahun 1900-an. Dan ada pesawat bermesin. Pesawat bermesin nanti ada pesawat yang pakai baling-baling, ada yang kemudian ada pesawat jet, bisa ada pesawat tempur generasi 1, generasi 2 dan seterusnya. Itu perkembangannya pesat sekarang ya. Ya, jadi itu ya fungsi dari gambar teknik. Yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua bahan dokumentasi, pengawetan penyimpanan, dan yang ketiga adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan.
Nah, berikutnya supaya gambar itu disampaikan dengan jelas, maka dibutuhkan adanya standarisasi gambar. Ya, maksudnya apa standarisasi? Penyesuaian atau pembakuan. Baku, dia harus baku. Pembakuan cara membuat dan cara membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan. Ya, jadi ya supaya tidak terjadi kesalahan dalam membuat gambar. Oh, saya pakai tulisannya seperti ini. Oh, ternyata orang lain belum tentu memahami hal yang sama gitu. Ya, kalau kita maunya kita masing-masing, ya terserah-serah kita. Bisa jadi apa yang kita gambar itu ditangkap oleh orang lain dengan berbeda seperti yang dimaksudkan. Oleh karena itu harus mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan. Nah, apa fungsinya standarisasi itu? Yang pertama, memberi kepastian sesuai atau tidak sesuainya gambar itu kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar. Ya, jadi yang pertama ini untuk menentukan sesuai atau tidak sesuai, benar dan salahnya gambar. Ya, jadi kita punya ukuran yang jelas. Oh, ini gambarnya benar. Apa itu benar? Sesuai dengan standar. Nah, standar apa? Ya ada ISO, ada SNI gitu. Oh, gambar ini salah. Ya, kenapa salah? Karena tidak sesuai standar. Nah, itu fungsi standarisasi yang pertama. Jadi kita punya patokan untuk menilai gambar itu benar atau salah. Yang kedua, menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penunjukan dan penggunaan simbol-simbol yang dinyatakan dalam gambar. Jadi menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penunjukan dan penggunaan simbol-simbol. Jadi nanti gambar teknik itu banyak simbolnya ya, mulai dari simbol huruf, simbol angka, simbol diameter ya, simbol-simbol yang lain, simbol permukaan dan seterusnya. Itu kalau kita nggak punya standar ya nggak bisa baca gitu ya. Atau bacanya bisa jadi salah. Ya kalau bacanya salah ya nanti proses berikutnya jadi salah lagi gitu. Ya misalnya kalau mau dibuat ya di fabrikasi gitu. Ya fabrikasinya jadi salah. Nah, itu makanya kita butuh cara menyeragamkan tafsir terhadap simbol. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi standarisasi adalah memudahkan komunikasi teknis antara engineer, perancang pembuat gambar, dan pengguna gambar. Nah, ini supaya mudah ya komunikasinya. Kemudian yang keempat, memudahkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam memproduksi benda-benda dalam jumlah massal. Nah, ini kalau misalnya ya satu produk itu terdiri dari banyak komponen. Nah, banyak komponen itu dibuatnya tidak dalam satu perusahaan ya. Misalnya kalau motor gitu ya, ada mesin motor dibuat oleh misalnya ya perusahaan Jepang. Kemudian ada ban motor dan peleknya ya dibuat perusahaan Thailand misalnya ya. Kemudian rangka motor dibuat di perusahaan Indonesia. Nah, masing-masing itu ya berjalan produksinya secara bersamaan gitu, secara serempak gitu. Sehingga nanti komponen-komponennya yang udah selesai itu dikumpulkan dan dirakit. Nah, dirakit. Nah, kalau nggak punya gambar teknik, ya itu bahaya gitu. Jadi nanti bisa jadi ketika dirakit atau diassembly itu komponen-komponennya tidak bisa fix gitu, tidak bisa dipasangkan dengan baik. Nah, itu nanti jadi nggak jadi produknya gitu ya, ya dan seterusnya.
Kemudian memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat industri. Nah, ini ya produksinya tadi ya mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya nggak punya gambar teknik yang standar, ya produksinya bisa terhenti gitu. Dan nggak bisa dijual, produknya juga cacat ya. Nah, kemudian gambar teknik itu juga biasanya juga dibuat dalam bentuk katalog-katalog gitu untuk dijual gitu ya. Nah, dijual itu yang butuh gambar. Nah, gambar teknik itu nanti sebagai sarana untuk promosi atau pemasaran. Nah, ini adalah standar-standar yang ada di dunia. Ya, ada JIS, NIDIN, ANSI, SSI, ataupun sekarang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau yang standar internasionalnya tetap menggunakan ISO ya. Di ISO itu yang kemudian nanti menjadi acuan ya, acuan utama sebagai bahasa teknik internasional. Nah, berikutnya adalah pengenalan instrumen atau alat. Gitu. Jadi dalam menggambar teknik itu ada dua macam cara untuk menggambar. Ya, yang pertama cara menggambar secara manual, dan yang kedua menggunakan software atau computer aided design drawing, CAD ya, computer aided drawing. Nah, jadi kalau menggambar secara manual itu membutuhkan alat-alat. Nah, ini meskipun ya nanti adik nggak perlu punya semua ya, nggak perlu gitu ya. Misalnya papan, meja gambar, adik-adik bisa gunakan meja yang ada aja gitu ya. Meja belajar, meja kuliah, ya kertas gambar. Nah, ini mau nggak mau punya ya. Kertas gambar ya, kertas gambar itu agak sedikit berbeda dari ya kertas printer gitu ya. Biasanya kertas gambar lebih tebal gitu. Ini ada penggaris T, penggaris segitiga, ya penggaris kotak jangka, pensil mekanik rapido. Nah, ini gambarnya itu ya. Ada penggaris T, ada penggaris segitiga yang 90 45 45. Yang ini ya 90 45 45. Ini 90, ini 60, ini 30. Nah, ini nanti adik-adik harus punya ini ya, harus beli ya, mau nggak mau ya. Kita belajar menggambar ya, kita harus ya punya alat gitu ya. Nah, kalau misalnya punya kakak kelas, kakak tingkat ya boleh pinjem ya. Rata-rata kakak tingkat kalian punya ya, punya masing-masing penggaris, kertas, pensil penghapus, jangka, busur itu ya. Nah, silahkan kalau mau pinjem juga boleh ke kakak tingkat ya. Ini adalah ukuran-ukuran kertas gambar ya, ada A0, B0, C0, D0, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, biasanya kalau untuk menggambar teknik kita gunakan kertas A3 ukuran 420 kali 297 mm dengan ada tepi ya, ada ukuran tepinya tepi kirinya 20 mm. Nah, ini ukuran gambar ya, pada prinsipnya kertas A0 yang paling besar, kemudian setengah dari A0 disebut A1, setengah A1, A2 dan seterusnya. Nah, ini ukuran tepi kiri. Ukuran tepi kiri itu biasanya lebih besar ya. Kalau A3 berarti berapa tadi? 20 mili. Tepi kiri 20 mili, tepi atas, kanan, bawah 10 10 10. Nah, kenapa ini lebih besar garis tepinya? Karena biasanya sebelah kiri ini untuk penjilitan gitu ya. Jadi dijilid di sini, disediakan ruang atau space untuk penjilitan. Oke, ini masih ukuran-ukuran kertas, bikin saya cepat saja. Ini adalah jenis-jenis pensil ya. Jadi kalau dilihat dari isinya itu ada keras, sedang, lunak. Nah, keras ini dia itu grafit gitu ya. Jadi kalau ditekan itu getas ya, getas gitu ya. Kalau ditekan cek ya gampang patah gitu.
Ya, tapi ini enak untuk membuat garis-garis yang kayak tipis gitu ya. Jadi diruncingkan untuk membuat garis-garis yang lebih tipis. Kemudian ada sedang, ada 3H, 2HH, F itu form, HB dan B. Nah, ini ada lunak ya, 2B, 3B, 4B, 6B, 7B. Nah, kalau yang lunak ini itu lebih tangguh ya isinya, itu ya, lebih tangguh lah. Ya, lebih tangguh, kemudian garisnya itu juga lebih hitam gitu ya. Lebih, kalau digoreskan itu warnanya lebih hitam. Nah, biasanya ada pensil yang digunakan untuk membuat garis tebal ya, dan pensil yang digunakan untuk membuat garis tipis. Kalau adik-adik punya pensil mekanik itu ya usahakan punya dua, yang diameternya besar untuk garis tebal, misalnya 0,75 2B ya, dipakai untuk membuat garis tebal. Kemudian pensil satu lagi untuk membuat garis tipis ya, diameter 0,35 misalnya seperti itu. Nah, kemudian cara menarik garis, sudutnya dimiringkan 60 derajat. Dan supaya permukaannya isi pensil itu tergores rata, itu diusahakan untuk diputar sedikit ya, diputar sedikit gitu. Ya, supaya yang tergerus itu grafitnya itu rata. Nah, ini jenis alat penggaris T. Nah, ini penggaris segitiga. Ini yang krusial penggaris segitiga ya. Ini banyak dipakai ini ya. Ya, penggaris segitiga ini. Peralatan gambar ya, dalam mata kuliah ini adik-adik ya diharapkan memiliki atau meminjam peralatan gambar ya, antara lain pensil mekanik 2B untuk membuat gambar tebal diameter 0,75. Untuk membuat gambar tipis, garis tipis itu pensil mekanik 2B diameter 0,35 ya, atau yang sekitar itu 0,3 juga boleh. Kemudian penggaris segitiga siku-siku 90-45-45 derajat dan penggaris segitiga 90-30-60 derajat. Usahakan beli nomor 12 ya, mereknya macam-macam ya, silakan pilih sesuai budget. Kemudian jangka, busur derajat, penghapus, dan kertas gambar A3. Nah, ini nanti akan kepakai ini sepanjang perkuliahan. Baik itu untuk latihan ya, latihan di kelas ya, maupun tugas-tugas asesmen. Oke, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah menggambar teknik dan praktikum. Semoga adik-adik mendapatkan pengetahuan yang baru dan mendapatkan nilai yang terbaik dari kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.